Untuk kecoh, pertahanan lawan, Inzaghi kembali majukan bek tengah saat menyerang. Lalu bagaimana hal tersebut kali ini dilakukan? Dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Motta kini gunakan formasi 4-1-4-1 dengan sejumlah perubahan pemain. Di belakang Bekema diduetkan dengan Lucumi. Di tengah Ferguson ditemani Aebisser. Lalu di depan sisi sayap diisi Odegaard dan Saelemaekers. Yang patut diingat adalah posisi Saelemaekers karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi masih tetap gunakan formasi 3-5-2 dengan sejumlah perubahan pemain. Di belakang trio bek tengah dilengkapi oleh Acerbi dan Bisek. Lalu di tengah setelah absen beberapa laga, Calhanoglu kembali masuk line up awal. Di depan Lautaro ada di bangku cadangan sehingga Thuram diduetkan dengan Sanchez. Yang patut diingat adalah posisi Bisek dan Bastoni karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Bologna menekan Inter dengan dua cara. Pertama, lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Tampak Ferguson ada di baris depan menekan Bastoni. Dalam situasi tersebut, Inter pun tak cukup hanya andalkan 3 bek tengah saat build up. Maka satu wingback main lebih dalam untuk jadi opsi tambahan. Terlihat Augusto ada di belakang dalam cuplikan ini. Selain itu, opsi penerima umpan lain pun dilahirkan dengan memposisikan penyerang lebih dalam. Sehingga selain melakukan umpan pendek ke sisi, aliran bola ke depan dilakukan dengan umpan panjang ke penyerang. Thuram dan Sanchez bergantian untuk main lebih dalam. Pada cuplikan ini tampak Thuram menerima umpan panjang dari Bastoni. Kedua, lakukan middle block. Kali ini Bologna tidak menekan lawan sejak awal. Mereka lebih memilih merapatkan diri ke tengah saat Inter lakukan build up. Untuk itu dalam situasi ini cukup hanya ada 3 bek tengah di belakang sehingga wingback bisa segera maju ke depan. Dampak lainnya, kondisi ini membuat Bastoni cukup leluasa menggiring bola ke tengah. Sementara saat sudah di tengah, komposisi pemain terbelakang berbeda. Kini Calhanoglu mengisi salah satu posisi dari 3 pemain terbelakang. Ia sejajar dengan Acerbi dan Bisek. Itu membuat Bastoni berposisi lebih maju. Bahkan kadang tidak hanya satu posisi yang diganti, tapi 2. Pada situasi lain yang menemani Acerbi di belakang adalah Calhanoglu dan Miki, sehingga 2 bek tengah bisa maju. Tampak kini Bisek di depan kanan dan Bastoni depan kiri. Nah, taktik tersebut berkombinasi dengan penyerang yang main lebih dalam. Sebab Thuram dan Sanchez tidak hanya turun ke tengah saat bola masih di belakang, tapi juga saat bola sudah ada di tengah. Misalnya saat Sanchez main lebih dalam dan menerima bola dari Bisek berikut. Kondisi tersebut membuat 2 wingback bisa merapat ke tengah. Saat satu penyerang main lebih dalam, ruang kosong di depan tengah diisi oleh 2 wingback. Misalnya saat Thuram main lebih belakang berikut. Maka Darmian dan Augusto merapat ke tengah dan sisi lapangan akan diisi oleh Bisek dan Bastoni yang maju. Hadapi hal tersebut, awalnya Bologna tetap bermain dengan 4 bek. Tapi saat bek tengah sudah maju, maka mereka beradaptasi dengan mengubah formasi jadi 5 bek. Itu dilakukan dengan memposisikan Saelemaekers lebih dalam untuk menjaga Bisek. Sehingga kini ada 5 pemain berjajar di belakang. Taktik ini pun terlihat di gol Inter. Dalam prosesnya, Sanchez main lebih dalam ke tengah. Itu membuat Darmian dan Augusto merapat ke tengah mengapi Thuram. Maka Bisek dan Bastoni bisa maju ke sisi lapangan. Dalam kondisi ini, Bologna sudah bermain dengan 5 bek. Saelemaekers ada di sisi kiri pertahanan mengawal Bisek. Lalu bola berpindah ke sisi kiri. Di sini tampak Bastoni ada di depan kiri dan Bisek di depan kanan. Saat bola diumpankan pada Bastoni, ia lakukan crossing melengkung ke kotak penalti. Bisek meresponnya dengan masuk ke dalam kotak penalti. Saelemaekers terlambat mengantisipasi pergerakan Bisek tersebut. Sehingga saat bola sampai ke dalam kotak penalti, Bisek bisa menyundul bola dan gol pun tercipta untuk Inter.
Memang majunya bek tengah ini terbilang cukup ekstrim. Tak banyak pelatih yang berani lakukan ini dalam situasi open play. Tapi itu dilakukan Inzaghi dalam transisi posisi yang rapi dan berpola. Sebab saat dua bek tengah maju, gelandang akan menggantikan posisi mereka di belakang. Misalnya saat Calhanoglu menggantikan posisi Acerbi di belakang. Itu membuat Acerbi bisa maju dan sejajar dengan dua penyerang. Hal ini pun sama seperti yang Inzaghi lakukan saat lawan Atalanta. Miki dan Aslani gantikan posisi bek tengah di belakang sehingga Pavard dan Bastoni bisa ada di lini depan. Detailnya silakan cek video ulasannya langsung yang linknya ada di akhir video ini. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.